Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masmi Lutfia dengan NIM 12420300052. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sebelum melanjutkan ke materi utama, sini izinkan saya untuk menceritakan dulu siapa sih sebenarnya Umar bin Khattab itu. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qur bin Ibnu Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi Umar bin Khattab usianya lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari Bani Adi yang masih serumpun dengan suku Quraisy. Dan Umar bin Khattab memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Bahkan dia mampu memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Meskipun beliau memiliki nasab keturunan serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyah, sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki sifat kasar, keras, bengis, dan beliau juga suka minum minuman keras. Dan bahkan beliau menikahi banyak wanita sampai mempunyai banyak anak. Umar juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad. Umar baru masuk Islam di usianya yang ke-27 tahun. Di antara banyaknya riwayat tentang Umar bin Khattab masuk Islam, tetapi riwayat yang paling terkenal adalah riwayat dari Anas bin Malik, yaitu pada suatu hari Umar bin Khattab mendengar bahwasannya adiknya bernama Fatimah dan suaminya masuk Islam. Sontak ia pun menjadi marah dan geram. Lalu ia pun segera bergegas untuk ke rumah adiknya dan suaminya itu. Sampainya di sana dengan kemarahan yang menggebu-gebu, maka dia sontak dengan spontan menampar Fatimah dan suaminya itu. Lalu di tengah itu Umar bin Khattab melihat ada secari kertas yang bertuliskan ayat Al-Quran. Di situ tertulis awal surat Toha. Lalu beliau pun membacanya. Setelah beliau membacanya, beliau merasakan kedamaian dan ketenangan yang ada dalam hatinya. Hatinya tersentuh, lalu beliau pun berencana ingin masuk Islam. Ia pun bergegas ke rumah Al-Arqam. Waktu itu Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Sesampainya Umar bin Khattab di rumah Al-Arqam, semua sahabat yang berada di situ semuanya ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Namun dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad menerima kedatangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun bilang kepada Nabi Muhammad bahwasanya ia ingin masuk Islam. Di saat itu juga Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Dan Umar bin Khattab pun menyatakan keislamannya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat ini. Dan sejak saat itulah Islam disebarkan secara terang-terangan. Sejak Umar masuk Islam, Umar diberi julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah membedakan mana yang hak dan yang batil. Nah, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengangkatan Umar bin Khattab. Saat itu Abu Bakar sedang sakit dan beliau merasa bahwa
hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu beliau pun memanggil sahabatnya untuk bermusyawarah, mencari khalifah setelahnya. Di antara sahabat-sahabat itu, diantaranya adalah ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin, serta Asim bin Hudair dari kalangan Ansor. Mereka bermusyawarah, tetapi mereka bingung untuk mencari siapa yang pantas untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Lalu mereka pun kembali ke hadapan Abu Bakar dan menyerahkan semua keputusan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun akhirnya memilih Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Beliau menuliskan surat wasiat. Surat itu ditulis oleh juru tulisnya, yaitu Utsman bin Affan. Dalam surat wasiat itu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku telah menggantikan pimpinan kalian kepada Umar bin Khattab, maka dengarkan dan taatilah dia. Aku memilihnya bukan karena hawa nafsuku, akan tetapi aku memilihnya karena Allah dan Rasulnya, untuk kepentingan umat Islam. Jika dia berbuat adil, maka itu adalah prasangka baikku. Jika tidak ada, maka semua orang akan menanggung dosa atas perbuatannya. Hanya kebaikan yang aku harapkan darinya. Dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan akan diketahui siapa yang berbuat zalim di hari nanti bumi dibolak-balikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itulah isi dari surat wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Di situ tuliskan bahwa Umar bin Khattab yang akan menjadi khalifah setelahnya. Beliau pun menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan kaum muslimin. Sayyidina Umar bin Khattab mengawali pidatonya dengan mengucapkan hamdalah, sholawat, lalu memaparkan jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan baru setelah itu beliau berpidato kenegaraan. Beliau berkata, "Saudara-saudara, aku hanyalah salah seorang di antara kalian. Kalaupun aku tidak segan menolak tawaran Abu Bakar, aku akan menolaknya. Aku tidak akan mengemban amanah ini. Allahumma ya Allah, aku ini sungguh keras dan kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, aku ini sungguh lemah, maka berikanlah aku kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini sungguh kikir, maka jadikanlah aku orang yang dermawan dan bermurah hati. Allah memuji kalian denganku dan mengujiku dengan kalian. Sepeninggal sahabat-sahabatku, kini akulah yang berada di tengah-tengah kalian. Maka tidak ada persoalan lain harus kuhadapi lalu diwakilkan kepada orang lain, dan tidak ada satu orang pun di sini yang meninggalkan kebaikan dan amanah. Barang siapa yang berbuat baik, maka aku akan balas dengan kebaikan pula. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka terimalah bencana yang aku akan timpakan kepada mereka yang berbuat jahat." Nah, itulah pidato kenegaraan yang disampaikan Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Beliau diangkat pada tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 634 Masehi. Pengangkatan Umar bin Khattab juga dilakukan dengan cara musyawarah. Proses pengangkatan Umar bin Khattab dengan cara bermusyawarah. Dan bermusyawarah itu landasan politik Islam pada saat itu. Selain itu, Umar bin Khattab diberi gelar Amirul Mukminin, yaitu sebagai simbol penting atas kepemimpinannya sebagai pemimpin umat muslim. Dalam pengangkatan Umar bin Khattab juga ada hikmah dan pelajaran yang berharga, yaitu hikmah yang dapat dipetik dari pengangkatan Umar bin Khattab adalah: 1. Pentingnya musyawarah. Pengangkatan Umar bin Khattab dilakukan secara musyawarah. Ini berarti pentingnya melibatkan semua orang untuk mengambil keputusan, terutama menyangkut soal kepentingan umat. Yang kedua yaitu keadilan dalam kepemimpinan. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Ia selalu menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya, dan ia selalu berusaha untuk menegakkan keadilan untuk umat Islam. Yang ketiga yaitu tanggung jawab seorang pemimpin.
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin. Umar bin Khattab mengemban amanah dengan penuh kesadaran dan beliau berusaha menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu contoh pemimpin yang tegas dan bijaksana. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana. Ia mampu mengambil keputusan dengan tepat dan tegas, namun ia juga selalu memikirkan dampaknya dari keputusan yang diambilnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga dari cerita yang tadi saya sampaikan, yaitu pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang tadi saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.